Dan yang gue kaget gue bingung dengernya, katanya mau dimasukin penjara. Si Farel ini bukannya minta maaf, tapi dia mau klarifikasi balik gitu ya. Apa susahnya si Rel untuk minta maaf? Hola netizen yang tercinta, buntut dari perseteruan Farel Aditya dengan Dr. Richard Lee membuat Farel Aditya mulai kesal dengan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan netizen yang terhormat kepadanya. Ia bahkan ingin menantang Dr. Richard bila tidak dilarang oleh neneknya. Dalam sebuah akun TikTok, Farel Aditya mengetahui bahwa sudah banyak pihak yang menjelek-jelekan namanya. Ia pun memiliki niatan untuk memperpanjang masalah dengan Dr. Richard. Selain itu, Farel Aditya menyebut bahwa dirinya telah difitnah oleh Dr. Richard Lee, termasuk soal pernyataan Dr. Richard yang bilang barang-barang berharga yang telah diberikannya ke Farel belum dikembalikan. Padahal menurut Farel, ia mengembalikan barang tersebut. Ia pun memiliki bukti chat dengan karyawan Dr. Richard Lee soal pengembalian barang tersebut. Sontak netizen yang budiman semakin kesal dengan sikap arogan Farel Aditya itu. Bahkan mereka meminta agar Dr. Richard segera melaporkan Farel Aditya ke pihak kepolisian. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya kamu menyerah, akhirnya kamu pulang, akhirnya kamu dikalahkan sama rasa kekhawatiran diri kamu sendiri. Ternyata mental maju, mental pejuang bukanlah dirimu, Farel ya. Iya nggak? Netizen kecewa, aku juga kecewa karena mereka tuh sangat menaruh harapan yang besar di pundak kamu, Farel. Mereka berharap kamu bisa jadi maju, bisa menjadi seseorang mungkin ya. Begitupun dengan Dr. Richard yang dengan tulus membantu kamu, ingin kamu jadi sukses. Siapa sih Dr. Richard? Hah? Saudara bukan, teman bukan, tiba-tiba datang ngebantu kamu, sekolahin kamu. Tanggung jawab dia apa sih? Gak tanggung jawab apa-apa tuh. Kalau kamu sukses buat siapa? Ya buat kamu sendiri lah. Dia mah udah sukses. Ya cuma salah satu jenis ketulusan Dr. Richard aja buat bantuin kamu. Masalah 47 juta minta dibalikin, itu tuh emang kamu percaya dia minta dibalikin? Siapapun orangnya pasti bakal bersikap yang sama seperti Dr. Richard. Dia bakal minta dibalikin, tapi bukan dengan benar-benar ingin digantikan. Itu cuma buat nakut-nakutin biar kamu gak jadi berhenti sekolah, biar kamu gak menyerah. Karena dia tahu lu gak punya duit, Rel. Jadi karena lu gak punya duit, akhirnya lu bakal berpikir gini, ya udahlah gue sekolah aja deh daripada harus gantiin duit dari mana. Lagian gue gak enak, udah janji kalau gue udah mau sekolah. Nah itu cuman orang-orang yang punya jiwa tanggung jawab, orang-orang yang punya jiwa terima kasih. Kalau orang-orang yang gak punya jiwa terima kasih, dia bakalan bikin konten, percakapannya dikontenin. Biar apa? Biar semua masyarakat tuh menghina orang yang bantu kamu gitu dengan alasan, nih dia bantu gue tapi minta dibalikin. Itu kan maksudnya pengen semua orang gue jadi terlihat kan, bikin konten sengaja kan lo. Kalau lo orang yang baik gak akan mungkin lo dikontenin, minimal ada rasa gak enak lah. Masa sih gue masih kontenin orang yang udah nolong gue gitu? Terima kasih sedikit lah, minimal lo udah mengecewakan dia dengan lo gak mau sekolah, minimal jangan kontenin. Itu namanya orang yang punya hati, Farel. Coba kamu belajar lagi ya. Orang-orang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tadinya aku berharap itu beda loh kamu. Dimana orang tua kamu tidak bertanggung jawab sama kamu. Mereka melahirkan kamu lalu mereka kabur, gak mau ngurusin kamu. Nah ternyata sifat rasa tidak punya tanggung jawab tuh nurun sama kamu. Dimana kamu udah kasih tanggung jawab buat sekolah, kamu lari ke rumah nenek kamu. Daripada harus sekolah mending di penjara, daripada harus sukses mending gue jadi konten kreator kesedihan aja di TikTok. Ya gak, Farel? Itu kan yang kamu maksud. Daripada gue harus tidur sendirian di Palembang kesepian, mending gue tidur di ketek nenek gue aja deh, bodo amat, dia nggak punya apa-apa. Itu kan maunya. Aduh, gue kecewa banget sama kamu, Farel. Ya udah deh, kalau emang kamu nggak mau sukses, semoga lu disukses di dunia pendidikan gitu ya, karena pendidikan ini pasti bagus buat kamu. Nggak ada pendidikan tuh yang buruk buat kamu, sebenarnya baik buat kamu. Ya udah, kalau kamu pengen baik lagi ke rumah nenek kamu, silahkan. Bikin konten kesedihan lagi, silahkan. Semoga ada Dr. Richard lainnya yang mau tergugah lagi hatinya buat bantuin kamu tanpa syarat, tanpa harus sekolahin kamu gitu kan. Mentalnya pengemis dong, mau dikasih tanpa syarat. Kita kan kalau kasih ke pengemis ngasih ikhlas aja tanpa syarat. Beda kalau sama orang yang nganggap lu tuh bervalue kayak Dr. Richard. Ini orang pintar, bisa dibantu. Dibantunya dengan cara apa? Disekolahin. Lu maunya dibantu doang, dikasih duit diem gitu kan. Itu namanya mental miskin, Farel. Mental pengemis yang seperti itu. Tapi aku juga gak bisa nyalahin ya, Farel. Mungkin udah karakter juga seperti itu. Semoga kamu dapat apa yang kamu mau. Nah mungkin buat nextnya nih, gak usah konten-konten lagi Dr. Richard ya. Minimal lu ada rasa malu lah ya. Udah dibantu, lu udah ngecewain dia, stop ya.
udah ngecewain orang yang bantu lu, ya udah gak usah lu kontenin lagi, introspeksi diri aja ya. Semoga kedepannya lu bisa berpikir dan belajar dan untuk menjadi pribadi lebih baik lagi ya, belajar. Dan banyak yang ngehujat kamu ya, gimana ya karena kamu kayak gitu sih soalnya ya. Ya sudahlah pokoknya. Buat Dr. Richard juga gue percaya dia orang yang tulus. Semoga kedepannya dia bakal menemukan nih Dr. Richard yang dia cari gitu, yang benar-benar mau berusaha, yang mau benar-benar mau bertanggung jawab ya. Dan mungkin Farel, kamu itu bukan orang yang tepat yang dia cari, dan mungkin kamu ingin terus seperti ini ya. Semoga aja kedepannya kamu sudah lebih dewasa, lebih berpikir, dan bisa berubah karakter kamu ya, jadi lebih Farel yang lebih bertanggung jawab lagi untuk kedepannya. Oke? Kalau buat netizen nih gimana nih menurut kalian nih? Nah, kalian tim Dr. Richard apa tim si Farel nih? Kalau gue sih ya Dr. Richard sih, karena ya beginilah menurut gue yang tadi gue jelasin tadi ya. Lu udah dengerin kan? Nah itu maksud gue. Ya udahlah, buat Farel, selamat bikin konten kesedihan lagi ya. Gue tunggu konten-kontennya. Awas tuh kalau gak menyentuh hati gue kontennya ya. Jangan lupa bikinnya sambil berderai air mata lagi ya, biar kita semua terenyuh. Dadah. Ya udah dari awal gue udah nyangka Farel nih ya itulah agak lain sifatnya sama niatnya Dr. Richard sama Farel nih bertabrakan gitu kan, berbanding lurus. Artinya niat si Dr. Richard beda sama niat Farel. Niat Farel nih ya kalau gue lihat ya dari gestur dari diri Farel sendiri, orang cenderung ya emang keras gitu kan, emang beda sama Dr. Richard. Jadi terbukti sih ya. Aduh Farel, lo nyanyiin kesempatan tuh. Udah. Jadi dia memang benar-benar berkata seperti itu cuman karena supaya si Farel itu nggak jadi berhenti sekolah gitu ya, karena posisinya Farel kan nggak akan bisa ganti karena posisinya dia kan nggak punya uang gitu ya kan, supaya dia ya udah kalau misalkan nggak ada uang ya udah belajar aja gitu. Dan yang gue kaget gue bingung dengernya, katanya mau dimasukin penjara dia tetap mau berhenti sekolah. Dan yang gue kaget juga, si Farel ini bukannya minta maaf, tapi dia mau klarifikasi balik gitu ya. Apa susahnya si Rel untuk minta maaf? Nah, Dr. Richard juga udah bilang tuh ya, dia pengen klarifikasi bersama sebenarnya supaya tidak ada fitnah di mana-mana gitu ya. Pada saat buat podcast tersebut, pengennya ada Farelnya. Cuman pada saat itu Farelnya memang tidak bisa dihubungi, ya udah akhirnya dia putus kontak. Dan daripada beritanya kemana-mana, akhirnya Dr. Richard memutuskan untuk bikin klarifikasi ini dengan dia sendiri aja gitu ya, tanpa si Farelnya. Jadi kalian bisa nilai sendiri kan yang flying victim itu sebenarnya siapa gitu kan. Dari semua berita viral yang dibicarakan oleh Farel, yang diklasifikasi oleh Farel gitu ya, dia bilang harus ganti bla 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 bla, tapi kenyataannya sudah terjawab kan. Pokoknya buat kita semua ya guys, attitude itu nomor 1. Pokoknya kita kalau udah menerima bantuan dari orang lain dan kita fix untuk menerima bantuan tersebut gitu ya, ya kita harus bertanggung jawab gitu ya. Minimal kita tuh bertanggung jawab atas bantuan orang tersebut ya. Jangan sampai kita tuh mengecewakan orang tersebut ya. Dan minimal berterima kasih, dan apabila punya salah harus minta maaf. Oke, semoga berfaedah. Membandingkan antara kasusnya Farel dengan siapa namanya Betran ya, yang dari putranya Bang Ruben Onsu. Jauh sekali kawan, jadi nggak apple to apple untuk membandingkannya, dan nggak bagus juga membandingkan karena dari attitude juga lain ya. Jauh banget antara Betran sama Farel, jauh banget gitu. Kalau Betran memang jauh dari drama lah, nggak ada drama sekali, dan kebetulan memang setauku Betran itu kan memang diurus itu dari kecil ya, jadi secara karakter juga lebih baik gitu, jauh lebih baik bahkan gitu. Beda dengan Farel yang memang dari awal aku sudah prediksi atau udah feeling nih anak kebanyakan drama gitu ya. Mungkin terlalu berlebihan kalau kita membandingkan dua orang tersebut gitu ya. Baik secara karakter, attitude, pembawaan, sifat juga jauh gitu ya. Kalau Betran tuh bukan soal tahu terima kasih dan tahu diri, bukan. Memang secara karakter dia baik gitu ya. Baik dalam artian bagus gitu ya. Pembawaannya nggak banyak drama, nggak banyak omong juga tipenya gitu ya. Memang dia niat mau jadi sosok yang lebih baik gitu ya, jauh lebih baik bahkan gitu ya. Makanya mungkin dengan keluarganya Bang Ruben juga cukup dekat, cukup akrab ya, kayak orang tua sendiri gitu ya. Beda dengan posisinya Farel, dari awal kedatangannya, kehadirannya memang sudah penuh dengan drama gitu ya, penuh banget dengan drama. Secara karakter juga kelihatan
dia cukup manipulatif gitu ya. Terlalu banyak kebohongan yang dia tampilkan, terlalu banyak kepura-puraan dan kamuflase yang dia tampilkan gitu ya. Karena harusnya kan orang kalau disekolahin atau dibiayain segala sesuatunya dan diangkat sebagai adik angkat, harusnya tahu terima kasih, tahu diri gitu. Karena banyak di luar sana tuh pengen sekolah cuman ada kesulitan soal biaya gitu. Mungkin soal kehidupan gak lebih baik, ini dikasih yang lebih baik tapi responnya malah nggak bagus. Malah setauku pada saat dia pergi atau dalam tanda kutip kabur, malah sempat-sempatnya menjelek-jelekan orang yang lain, terutama ya si dokter tersebut gitu ya. Jadi cukup manipulatif kelihatan orangnya gitu, nggak ada karakter baik-baiknya sama sekali gitu. Secara mental juga kelihatan memang pengennya dikasihani, padahal buat aku kalau dikasihani orang tuh agak aneh rasanya kalau mau dikasihani gitu. Jadi kelihatan beggingnya kelihatan banget. Jadi jangan lagi membandingkan antara Pharrell dengan anaknya Bang Ruben Onsu, Bertrand. Jadi jauh banget kawan, nggak apple to apple kalau membandingkan baik secara karakter, pembawaan, sama gestur badan dan sifat itu jauh. Jadi jangan lagi membandingkan karena jauh banget perbedaannya kawan.